Halo Sobat Geo, kita kembali lagi di Big Talk edisi yang ke sekian lah ya, banyak banget. Kemarin kita udah ngobrol banyak banget. Nah sekarang kita lagi di penjurian lomba foto geospasial dalam lensa. Sekarang ini udah selesai, kita lagi bersama dua juri kita dari eksternal. Yang satu Pak Suprajaka, Pak Kapus, tapi sedang sibuk beliau, jadi kita ngobrol bertiga aja. Yang pertama Mas Agung, ini adalah redaktur foto Kompas, kedua dari Mas Irham dari European Press Photo Agency atau IPA ya. Kita mau ngobrol nih Mas, lomba foto ini kan baru pertama kali ya di BIG, jadi pendapat Mas gimana nih, kalau Mas berdua nih, udah oke belum sih pendapatnya? Kalau foto-foto yang masuk, terus dari mungkin kreativitasnya, kriterianya, udah oke belum Mas? Atau siapa dulu? Aku dulu. Silakan Mas dulu ya. Lomba fotonya menarik ya, karena memang temanya kalau untuk lomba foto mungkin baru ya, karena biasanya kan kalau lomba foto yang terdahulu adalah lomba foto landscape atau apa keindahan Indonesia, tetapi ini lebih spesifik kepada geospasial, di mana itu geospasial itu sesuatu kata yang sangat masih asing gitu di banyak orang. Tapi setelah dijabarkan bahwa geospasial itu apa aja, misalnya tentang bumi rupa bumi, terus survei. Nah itu sebenarnya foto-foto yang semua fotografer akan punya, karena apalagi dengan teknologi drone seperti sekarang ini, semua orang memotret dengan drone, semua memotret landscape, pasti foto tentang rupa bumi akan banyak sekali. Dan ini yang bisa ditangkap oleh lomba foto ini, seperti itu sih. Mas Irham, gimana Mas pendapatnya? Hampir sama ya, kayak MY bilang bahwa untuk sebuah lomba foto yang baru pertama kali dibikin, saya rasa lomba foto ini cukup berhasil mengumpulkan foto-foto yang menarik secara visual, dan juga memancing kreativitas dari teman-teman fotografer, baik internal maupun kategori umum dan wartawan untuk ikut serta. Jadi menurut saya sebuah lomba foto yang cukup berhasil. Walaupun memang seperti MY bilang tadi, tema dan lomba foto ini sesuatu yang baru gitu. Geospasial itu apa sih? Sekaligus kita berusaha menampilkan dan memberikan gambaran untuk lomba-lomba berikutnya. Jadi keberhasilan lomba kali ini untuk mengumpulkan foto-foto peserta yang cukup menarik ini bisa menjadi bayangan lah atau gambaran bagi teman-teman untuk ikut lomba foto jenis di tahun-tahun berikutnya. Secara teknik sama kreativitas gimana Mas? Itu masuk ke penilaian juga nggak? Atau emang itu yang pertama, kemudian secara tingkatan gimana? Apakah mereka emang udah pro atau levelnya itu berjenjang banyak banget gitu? Gimana Mas kalau yang dari lihat? Berapa tadi 2000 foto yang masuk ya? Kalau saya lihat sekarang kan fotografi itu bukan dominan milik orang tertentu. Semua orang bisa motret, apalagi dengan drone orang bisa membuat foto aerial yang keren sekali, dan sekarang referensi foto itu ada di mana-mana. Jadi menurut saya memang untuk kali pertama ini foto yang terutama ya, kalau yang kategori umum ini sangat-sangat istimewa, karena saya lihat bahwa keterampilan untuk membuat foto, terutama foto aerial atau landscape yang berhubungan dengan rupa bumi itu sudah sangat ya tidak bisa dibedakan antara fotografer pemula dan fotografer yang sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun memotret, karena memang referensinya sekarang untuk fotografi sangat mudah dan alat juga ada. Dan itu yang kita lihat di penjurian ini menarik sekali, karena kita sangat kesulitan untuk memilih dari foto-foto yang sangat bagus ini, untuk memilih yang terbaik dari yang foto-foto yang ada gitu loh. Dan itu menjadi tantangan. Dan mungkin yang perlu kita lihat bahwa selain foto itu indah, foto itu harus memberikan cerita, memberikan makna tentang apa sih yang ada di foto itu dan terkait dengan lomba ini. Begitu sih. Yang terkait dengan temanya.
Ya, dengan tema terutama gitu. Dan kalau saya lihat dari semua foto ini memang masih, karena ini lomba foto pertama, mereka masih meraba-raba mencoba melihat tema ini cocok nggak sesuai dengan pemahaman mereka tentang tema ini. Jadi ada beberapa yang bagus, tapi untuk apa kesesuaian tema mungkin masih kurang. Jadi ada yang fotonya bagus istimewa, tetapi tidak bisa menang karena seperti itu sih kendala itu. Tetapi mungkin ini buat pembelajaran untuk lomba berikutnya. Iya, itu berarti termasuk dalam menerjemahkan temanya juga menurut Mas Iram, gitu juga nggak ya Mas? Ya, kalau menurutku sama seperti MD tadi bilang ya, bahwa sekarang itu kan serba mudah, teknologi semakin canggih dan bagaimana kita dapat referensi itu sangat gampang. Mau cari foto seperti apa aja ada di online gitu. Nah, tapi jangan salah bahwa ketika teknologi itu berkembang, kemudahan itu semakin terlihat gitu, gampang dicari, alat semakin canggih, itu juga secara tidak langsung akan mengubah standar. Jadi yang foto yang tadinya standarnya segini itu udah bagus, sekarang nggak bagus lagi, dia harus segini supaya bagus. Artinya ketika teknologi itu berkembang, ada pergeseran demand, ada pergeseran standar pada foto itu bagus apa enggak. Standar foto itu menjadi berubah. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi, ketika kemudahan itu tersedia, orang bisa motret pakai drone, yang tadinya nggak bisa ngelihat dari atas, sekarang bisa dengan gampang. Itu kemudian harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh teman-teman fotografer, supaya bisa menghasilkan foto-foto yang kreatif, yang lain daripada yang lain gitu. Dan juga kalau untuk tadi pertanyaan soal variasi angle, nah itu yang mungkin menurut saya perlu ditingkatkan gitu. Jadi karena mungkin baru pertama, jadi sebagian besar foto yang masuk itu diambil fotonya foto-foto general view gitu, yang luas, foto pakai drone dari atas, itu yang tampil dominan di lomba kali ini. Nah, mungkin kan banyak hal yang berhubungan dengan geospasial, kan ada survei itu tadi, mungkin survei dalam hal ini gambar-gambar survei itu yang agak kurang gitu, terutama di kategori umum dan media ya, dia lebih banyak foto-foto aerial yang general view, kelihatan luas dan segala macam. Nah, mungkin next-nya bisa di teman-teman fotografer yang mau ikutan bisa lebih explore ke foto-foto yang mengangkat tentang survei, karena kan banyak survei geospasial kan nggak cuma survei menurut yang kita pahami tadi, bahwa ada turunannya, ada pemanfaatan hasil data dari Badan Informasi Geospasial gitu, yang itu bisa dieksplor sebenarnya, nggak melulu foto surveinya dari sebuah lembaga, tapi juga misalnya dipakai untuk pemetaan perkebunan, pemetaan bencana dan juga konstruksi dan segala macam. Mungkin itu sih. Ya, itu menarik tadi Ilham bilang soal itu survei ya. Ternyata dari lomba foto ini saya juga baru melihat ternyata surveinya itu gila-gilaan. Ada beberapa foto yang saya fotografer merasakan bahwa ketika orang melakukan survei ini gila-gilaan gitu, dan itu bisa ditangkap dengan menjadi sebuah foto, dan itu menarik, dan itu mungkin dari umum dan kategori media yang tidak mempunyai banyak akses ke situ. Nah, ini dengan adanya foto-foto pemenang di kategori mungkin dari internal atau apapun yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan survei, itu menjadi orang, oh nanti ini foto-foto seperti ini juga bisa tampil lebih gitu loh. Jadi untuk lomba berikutnya mungkin kategori survei akan lebih banyak, karena yang lomba tahun ini saya lihat bahwa tidak banyak yang berani memberikan foto survei. Oke, itu mungkin harapannya itu ya Mas ya, untuk yang lomba-lomba berikutnya ya. Nah, kembali lagi nih Mas, yang tadi itu untuk penilaian
lomba foto ini sebenarnya apa sih yang dicari dari Mas berdua ini, dari juri sebenarnya? Ya, kalau yang lomba foto namanya lomba foto pasti bagus-bagusan foto ya. Jadi yang pertama jelas visual. Dan itu tidak ada masalah sama sekali dengan apa yang kita lihat tadi karena secara visual hampir sebagian besar layak untuk menang gitu. Nah, yang coba kita cari lagi untuk menguatkan pemenangnya adalah bagaimana pemaknaan dari visual itu. Ada foto yang menarik secara visual tetapi secara pesan tidak terlalu kuat gitu. Ada yang fotonya pesannya kuat tetapi disajikan dengan visual yang biasa saja. Dan untungnya tadi ada banyak foto, beberapa foto yang secara visual kuat dan pesannya sampai gitu dan cocok dengan tema. Jadi menurut itu yang kita cari sebenarnya itu sih simple aja, tidak terlalu susah dan relatif bahwa karena ini pertama paling nggak untuk showcase-nya BIG juga, jadi memang kita cari yang kalau ketika ditampilkan untuk umum, foto-fotonya layak untuk dilihat, layak untuk diapresiasi secara visual. Gitu. Kalau Mas Irham, ya, apakah sama juga? Ya hampir sama ya. Jadi karena ini lomba foto ya, yang pasti yang paling kita lihat pertama adalah visualnya. Nah, yang kedua mungkin bagaimana visual itu menggambarkan sebuah makna atau konteks dari sebuah peristiwa gitu. Terutama mungkin yang akan karena ada tiga kategori kita jadi lebih gampang sebenarnya. Kalau internal ya kita melihat dari sisi internalnya, apakah ini kegiatan dari teman-teman dari PIG dan kegiatan yang dilakukan, dokumentasi yang dilakukan. Tentu saja teman-teman peserta dari internal kan punya akses lebih terhadap kegiatan survei misalnya yang dilakukan oleh BIG, itu yang terlihat. Nah, untuk teman-teman yang umum dan wartawan tentu ada sedikit nilai lebih yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau di kategori wartawan ya tentu paling tidak dia punya caption yang lebih lengkap gitu. Itu kan part of fotojurnalism gitu. Jadi harus ada captionnya harus sesuai gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi apa namanya tambahan yang harus kita perhatikan gitu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah kesesuaian dengan tema. Bisa jadi fotonya bagus tapi secara tema nggak masuk gitu kan, sayang sebenarnya. Nah, itu mungkin kemarin sih kalau kita lihat dari teman-teman BIG sudah memberikan clue-clue yang cukup bagus ya menurut saya. Jadi peserta tuh bisa mengira-ngira, oh nanti seperti fotonya kayak gini nih yang nanti bisa saya kirim gitu. Itu menurut saya sebuah poin penting yang membuat foto-foto yang masuk itu menjadi variatif dan menarik. Jadi layak ya Mas jadi lomba tahunan nih, anual. Sangat ya, karena sebenarnya di samping ini kayak kalau aku ngelihat kayak counter lomba yang cuma foto bagus-bagusan keindahan aja loh. Kalau ini kan ada pesan yang disampaikan di sini bahwa ya rupa bumi, terus bagaimana orang mensurvei apa ini itu keunggulan dari lomba foto geospasial ini dan menurut saya sih ini sesuatu yang baru di lomba foto gitu loh. Walaupun secara materi memang tidak baru karena semua mengirim aerial, foto-foto drone segala macam. Ya memang kondisinya zaman sekarang adalah zaman fotografi aerial. Nah kalau saya sih lihatnya mungkin untuk kedepannya ada yang tertarik untuk menggarap rupa bumi ini tidak lagi dari bentuknya foto drone. Bagaimana orang mengeksplor bahwa dia dari bawah pun bagus dan salah satu pemenang ternyata memang bukan foto drone. Kita pilih karena itu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan geospasial dan itu melekat di bumi gitu loh. Yang kegiatan yang secara fotografi mulai ditinggalkan dengan kemudahan drone. Menurut saya pemenang yang salah satu kategori pemenang ini menunjukkan bahwa tidak harus menggunakan drone untuk mendapatkan foto yang kuat dan sesuai dengan tema gitu. Mantap. Oke, terakhir
ada kuis dadakan nih Mas. Waduh. Apa ini? Bahaya. Ada nggak? Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti dapat kaos saja Mas. Udah dipakai. Ini menurut Mas informasi geospasial itu apa? Informasi geospasial adalah informasi yang menjelaskan tentang apa yang ada di bumi dan bagaimana. Aduh, aku boleh googling nggak? Nggak. Tapi intinya bahwa ini adalah sesuatu yang baru juga buat saya. Tapi sebenarnya sudah ada dari dulu bahwa geospasial itu ya menginformasikan tentang, kalau aku tangkap dari lomba tadi, bahwa rupa bumi ya apa saja yang menjadi lanskap di bumi dan apa saja yang dikerjakan berhubungan dengan itu ya, survei, terus bagaimana survei itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Aku nyontoh itu aja sih temanya, karena sebenarnya nggak tahu juga jawabannya. Mas Idam. Ini sebenarnya pertanyaan yang sama waktu saya mendaftar BIG sih Mas. Berarti. Setelah 5 tahun baru besok bisa saya memahami. bisa jadi PNS kali ya. Iya bisa. Cuman umur Mas. Aduh parah ini, kuisnya berat ini. Kalau Mas Idam. Iya, apa ya? Kalau secara definisi yang spesifik aku kurang tahu, tapi yang aku tangkap adalah informasi yang berhubungan dengan pemetaan, dengan permukaan bumi dan segala macam, yang kemudian informasi-informasi itu dikelola dan dikumpulkan oleh teman-teman BIG untuk diserahkan ke lembaga-lembaga negara yang memerlukannya, misalnya seperti BMKG dan lembaga-lembaga yang memerlukan data dari. Ya itu saya mau jawab itu tadi. Ya sebenarnya itu diwakili sama Irham itu. Jawaban saya itu. Kayaknya emang lebih pantas dari Humas BIG aja Mas. Ya. Terus berarti kalau memvisualisasikan dari Mas Irham sama Mas MJ gimana tuh kalau informasi geospasial tuh? Apakah kayak foto-foto yang jadi pemenang tadi seperti itu atau mungkin itu salah satu menurutku, tetapi memang kalau aku lebih tertarik bagaimana mengkampanyekan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh geospasial, seperti survei-survei yang dilakukan oleh tim internal itu menurutku perlu dilakukan, perlu disampaikan juga bahwa effort untuk tadi ada yang cerita bahwa kalau bencana alam yang datang pertama adalah BIG karena dia mengumpulkan data pergeseran tanah segala macam. Nah itu informasi yang harus disajikan oleh BIG itu seperti itu sih. Jadi masyarakat itu lebih appreciate dengan apa yang telah dilakukan BIG, karena mungkin kalau ditanya sekarang sambil sebagian besar tidak tahu apa itu informasi geospasial. Nah itu lewat itu sih. Betul ya, hampir sama sih. Kalau secara visual sih mungkin sangat penting ya, penting untuk memberikan gambaran kepada khalayak masyarakat luas. Sebenarnya BIG itu apa sih yang dilakukan dan apa pentingnya gitu. Karena terus terang saya pun juga agak baru tahu akhir-akhir ini aja. Karena memang BIG kan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat luas ya, dia lebih ke instansi mengumpulkan data dan segala macam yang kemudian disebarkan lewat instansi yang lain gitu. Jadi itu yang membuat agak perlu effort lebih untuk dari teman-teman BIG untuk memperkenalkan BIG itu seperti apa. Dan seperti kata Emi tadi, kegiatan BIG itu kan susah ya, pasti nggak gampang lah melakukan survei di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat terluar, dan di dalam laut dan segala macam. Tentu pasti itu hal-hal yang menarik sebenarnya itu disampaikan ke masyarakat secara visual. Dan lomba foto ini saya rasa salah satu cara yang cukup efektif untuk memperkenalkan itu gitu. Oke, Pak Kapus tahun depan lagi berarti Pak. Hadiahnya harus lebih gede apa gimana Mas? Ya, tergantung anggaran. Tergantung anggaran saja. Tapi ya karena kalau menurut saya lomba foto itu yang paling menarik sebenarnya bukan temanya tetapi hadiahnya ya. Semakin besar hadiahnya pasti semakin banyak orang datang. Itu aja sih, sesimpel itu aja. Dan ini adalah sesuatu yang mudah dicari, lomba
foto-foto yang selalu dapat ya seperti saya bilang tadi. Jadi sebenarnya peluang untuk membesarkan kegiatan ini sangat-sangat ada gitu. Ya, betul. Dan mungkin ininya satu lagi, mungkin temanya. Karena saya senang tuh kemarin teman-teman BIG berdiskusi dengan kita mau bikin temanya seperti apa ya yang menarik ya Mas, ya yang bisa mengajak orang untuk ikut serta gitu ya. Terus terang dalam beberapa kali punya kesempatan untuk menjadi juri, itu yang paling gampang untuk menarik peserta yang banyak itu adalah membuat tema yang semakin luas, semakin baik gitu. Kalau dia lebih gimana caranya, saya nantang waktu itu Nino bikin tema yang luas tapi bisa menunjukkan kegiatan dan mengkampanyekan geospasial itu apa gitu. Dan ternyata cukup berhasil sih menurutku, karena selain temanya terlihat luas, juga di situ teman-teman panitia memberikan jabaran yang cukup jelas sebenarnya geospasial itu kegiatannya apa aja. Itu yang menjadi clue buat peserta itu, supaya mereka punya gambaran untuk oh berarti foto yang begini nih masuk nih, begini masuk nih. Itu yang paling penting. Dan secara hasil menurut saya sudah komplit sekali ya. Nanti ketika hasil lombanya diumumkan dan disajikan, itu akan memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ini tuh geospasialis seperti ini, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalamnya. Jadi lewat foto itu orang paham. Oh ternyata ada survei, ada rupa alam, ada aplikasi hasil itulah ya, itu seperti itu. Jadi itu sih. Mungkin sama satu lagi yang perlu dieksplor menurutku. Tadi kan survei ada beberapa yang sudah mengirim, terus rupa bumi itu yang general, aerial dan landscape segala macam orang sudah tahu. Mungkin yang bisa lebih dikasih poin lebih banyak mungkin ke pemanfaatan data geospasial itu. Apakah dia hasil data itu dimanfaatkan buat apa aja? Itu yang tadi belum keluar banyak ya. Betul. Belum sampai terlihat lah di lomba. Cuman ada beberapa foto, tapi secara visual menurut kita bertiga tadi kurang menonjol. Jadi mungkin di tahun-tahun depan bisa lebih dieksplor dari itu peluang untuk memenangkan lomba peserta yang satu hal tadi yang disebut sama tadi, karena kurang sekali, karena mentok di survei, tapi hasil survei implementasinya buat apa hasilnya itu belum terlihat ya di visual ya. Tuh, Sobat Geo tuh udah disepil ya, kisi-kisi buat tahun depan dan berikutnya. Jadi ditunggu aja, atau kalau enggak nyetok foto dulu buat lomba tahun depan. Itu mungkin Mas, terima kasih udah meluangkan waktu. Udah harusnya 2 hari ya kita di sini di penjurian lomba foto geospasial dalam lensa tahun 2023. Terima kasih Mas udah menilai dan udah menemani kami di sini, dan hasil foto-fotonya tadi emang sangat keren. Terima kasih juga Pak Kapus yang masih di sini. Juri ketiga. Terima kasih. Oke. Dan selamat untuk para pemenang. Nanti hadiahnya tunggu undangan dari kami. Dan sampai jumpa lagi di Big Talk sesi berikutnya. Dadah.